Di sebuah desa kecil yang tenang, tinggallah seorang gadis mungil berusia 5 tahun bernama Liora. Tubuhnya kecil, pipinya bulat, matanya besar dan jernih. Setiap sore, Liora selalu duduk di tepi sungai. Bukan untuk bermain air, bukan untuk menangkap ikan. Ia hanya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air, lalu diam, seolah sedang mendengarkan sesuatu. Suatu hari, Liora berkata pelan pada ayahnya, "Ayah, sungainya sedih." Ayahnya tersenyum. "Masa sungai bisa sedih, nak?" Tapi Liora tidak tersenyum kembali. Air sungai memang mulai mengecil. Rumput di tepinya menguning. Ikan-ikan kecil jarang terlihat. Sore itu, Liora kembali duduk sendirian. Ia menutup mata, dan di antara suara angin dan dedaunan, ia mendengar bisikan yang sangat pelan. "Aku lelah." Liora membuka mata. Air sungai mengalir pelan sekali. Malamnya, Liora menggandeng tangan ayahnya. "Ayah, sungainya susah napas." Ayahnya terdiam. Ia mengikuti Liora, menyusuri aliran sungai, hingga ke bagian hulu. Di sana, mereka melihat tumpukan ranting besar, tanah longsor kecil, dan sampah yang menghalangi air. Aliran itu tertahan, air seperti terjebak. Liora berlutut. Dengan tangan kecilnya, ia mencoba menarik ranting kecil. Tangannya kotor, lututnya berdebu. "Ayah, kasihan sungainya." Suara kecil itu membuat ayahnya berhenti bergerak. Ia melihat anaknya yang masih 5 tahun, yang bahkan belum mengerti banyak hal tentang dunia, tapi sudah bisa merasa peduli. Tangan ayahnya gemetar sedikit, matanya berkaca-kaca. Bukan karena sungai saja, tapi karena hati kecil anaknya begitu lembut. Ayahnya menoleh, mengusap cepat sudut matanya, lalu ia berlutut di samping Liora. "Iya, kita bantu sama-sama ya." Keesokan harinya, ayah mengajak beberapa warga desa. Awalnya hanya sedikit, tapi perlahan, semakin banyak yang ikut. Mereka membersihkan aliran sungai, menanam pohon kecil di tepinya. Beberapa minggu berlalu, air kembali mengalir lebih deras, rumput kembali hijau. Ikan-ikan kecil muncul lagi. Sore itu, Liora duduk di tempat biasanya. Ia mencelupkan tangan kecilnya ke dalam air, menutup mata. Kali ini, tidak ada suara lelah. Yang terdengarlah aliran yang ringan dan bahagia. Ayahnya berdiri beberapa langkah di belakangnya, melihat putrinya yang kecil itu tersenyum sendiri. Dan untuk kedua kalinya, mata ayahnya kembali basah. Karena ia sadar, ia datang untuk menyelamatkan sungai. Tapi justru, anak kecil berusia 5 tahun itulah yang telah mengingatkannya cara mencintai dunia dengan hati yang lembut. Dan sejak hari itu, bukan hanya sungai yang kembali mengalir, hati ayahnya pun ikut mengalir lebih hangat.